di surga, kami bersyukur bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir, memimpin, mengarahkan, memberkati penyampaian dan penerimaan firman. Dan tolong kamu menyampaikan, berikan dia kekuatan jasmani, pikiran, dan juga suara. Berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dibutuhkan supaya firman dan Injil bisa sampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan Engkau lengkapi dan bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, karena kami sadar tanpa itu semua akan sia-sia. Dan Tuhan, tolong kami semua dalam mendengar, berikan kami hati yang terbuka, berikan kami kesegaran, berikan kami konsentrasi, dan khususnya berikan kami terang, supaya kami bisa mendengar dan mengerti. Dan setelah kami mengerti, berikan ketundukan. Kalau ada orang-orang yang belum percaya, biarlah mereka bisa percaya. Untuk orang-orang yang sudah percaya, biarlah semua bisa ditumbuhkan dan didewasakan. Kami sadar setan bekerja, tolong kuatkan semua kami menghadapi godaan dan terangnya dalam bentuk apapun. Dan juga listrik maupun semua peralatan yang kami pakai, kiranya Kau jaga supaya semuanya berjalan baik dalam sepanjang acara firman, bahkan dalam sepanjang kebaktian. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita setelah libur berapa kali seri Yudas ini, atau 2 atau 3 kali, kita akan kembali melanjutkan seri Yudas Iskariot. Dan ini adalah session yang ke-12. Rasanya baru selesai nanti 14 atau 15. Berapa? 12 ya. Ini masih sambungan dari 11 ya. Jadi kita membahas Yohanes pasal 18 itu, di mana si Yudas bawa sepasukan orang untuk tangkap Yesus dan sebagainya. Nah, kita sampai pada poin C. Yesus mengaku sebagai orang yang mereka cari. Ini saya membahas versi Yohanes, waktu itu saya tunjukkan versi-versi dari Yohanes, Lukas, dan sebagainya ya. Tapi ini yang bagian ini kita melihat di dalam Injil Yohanes. Kita baca Yohanes pasal 18 ya, ayat 4 sampai dengan ayat 8a. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia." Saudara, pertama dari teks ini kita melihat ya, dalam ayat 4 itu Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya. Yang 18 ayat 4 ya. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan sebagainya. Dia tahu semua yang akan menimpa dirinya. Dan di sini adalah komentar dari William Hendrickson tentang ayat ini. Dari pikiran Yesus tidak ada apapun yang tersembunyi. Untuk pengetahuan dari Yesus ini, lihat tentang pasal 1 ayat 42, 47, 48, pasal 2 ayat 24, 25, pasal 5 ayat 6, pasal 6 ayat 64, pasal 13 ayat 1 dan 3, pasal 21 ayat 17. Saya tidak memberikan semua ya. Tapi saya memberikan, saya berikan semua ya. Saya akan bacakan ayatnya ya. Yohanes 1, 42, 47, 48. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Ayat ini mungkin engkau akan dinamakan itu masih di kemudian hari. Mungkin menurut dia seperti itu, tapi saya tidak yakin apakah memang seperti itu. Tapi pokoknya ini ayat yang dia pakai ya. Lalu ayat 47, kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Dia lihat orang, dia tahu orang ini orang yang tulus, tidak ada kepalsuan, tidak munafik dan sebagainya. Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Jelas sekali menunjukkan kematawannya dia ya. Lalu kita lihat dalam Yohanes 2 ayat 24-25. Tapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia.
Ia tahu apa yang ada dalam hati. Ya, yang 5 ayat 6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Tahu kalau sudah lama. Ya, yang 6 ayat 64. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Yohanes 13 ayat 1 dan 3. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini pada Bapa, sama seperti ia mengasihi dan sebagainya. Lalu ayat 3 ya, Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali pada Allah. Lagi-lagi tahu. Dan ayat yang terakhir tentang hal ini, Yohanes 21 ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba dombaku. Jadi sudah jelas ayat ini memang menunjukkan Yesus tahu, tidak ada yang tersembunyi. Sehingga kalau ada ayat dalam Matius 24 ayat 36 yang mengatakan Yesus tidak tahu hari Tuhan, itu adalah Yesus sebagai manusia. Tapi sebagai Allah dia tahu segala sesuatu. Saudara, pulpit commentary mengatakan demikian. Ia melihat lebih dulu, for sure ya, melihat lebih dulu semua peristiwa penderitaannya sebagai terjadi bukan semata-mata melalui kejahatan manusia, tetapi oleh penentuan lebih dulu dari Allah. Perhatikan ya, melihat lebih dulu yang saya warnai biru, lalu penentuan lebih dulu. Jadi jelas penafsir ini menghubungkan antara Yesus melihat lebih dulu dengan penentuan lebih dulu. Pengetahuan lebih dulu for knowledge dengan penentuan lebih dulu for ordination. Dua hal yang sangat dekat, biarpun dua hal itu berbeda. Tahu lebih dulu dan menentukan lebih dulu beda. Tetapi saudara, hubungannya luar biasa dekatnya. Terlihat dari dua ayat ini ya. Dua ayat ini paralel ya. Matius 26 ayat 24 dan Lukas 22 ayat 22. Tapi yang 26 ayat 24 menunjukkan bahwa itu sudah dinubuatkan, berarti diketahui ya. Tapi ayat 22-nya, Lukas 22 ayat 22 ditetapkan. Mari kita baca ya. Matius 26 24. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Berarti sudah dinubuatkan. Ya, kalau dinubuatkan, bagaimana Tuhan menubuatkan kalau dia tidak tahu? Jelas dia tahu, maka menubuatkan. Tapi kita lihat saudara, Lukas 22 sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Mengapa dua ayat yang paralel ini? Satu bicara tentang pengetahuan lebih dulu, yang satunya bicara soal penetapan lebih dulu. Jelas dua hal itu berbeda. Allah menetapkan, maka dia tahu. Ini hal yang seringkali orang bingung ya. Loh, kalau dia tidak menetapkan, dia tidak tahu. Dan orang mikir, jangankan orang lain sudah. Saya sendiri waktu pertama kali pelajari ini, Allah tahu segala sesuatu karena dia menetapkan segala sesuatu. Kalau segala sesuatu itu tidak ditetapkan atau belum ditetapkan, Allah pun tidak bisa tahu. Waktu saya baca ini, Allah gak mau tahu ya, betul. Tapi saya pikir-pikir lagi, setelah pikir lama, baru saya bisa nerima. Iya, kalau tidak ditetapkan, berarti bisa terjadi A atau B atau C atau D. Lalu apa yang diketahui? Wong belum pasti kok. Karena kalau belum ditetapkan, apa yang akan terjadi? Bisa A, bisa B, bisa C, bisa D. Allah tahu apa? Kalau misalnya sudah bilang Allah tahu A, lalu tahu A itu pasti terjadi, berarti sudah ditetapkan. Kalau belum ditetapkan, bisa A, bisa B, bisa C. Dia pun akan seperti kita melihat masa depan. Tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi sekarang saya tidak ingin menekankan hal itu. Saya ingin menekankan bahwa kalau Allah tahu, itu jelas menunjukkan adanya penetapan. Tidak bisa tidak.
Dan ini argumentasi yang orang Armenia tidak akan bisa lari mau bagaimanapun. Kalau Allah dari semula dia tahu segala sesuatu yang akan terjadi, pengetahuan dia tidak bisa salah kok. Maka segala sesuatu yang dia tahu itu mesti terjadi. Kalau mesti terjadi, tertentu. Kalau tertentu, bagaimana bisa tertentu tanpa ditentukan? Kalau ditentukan, loh siapa yang menentukan? Waktu itu cuma ada dia. Minum tak terhingga, tidak ada apapun atau siapapun, hanya ada dia. Dan pada saat itu segala sesuatu dia tahu mesti terjadi, tertentu. Lalu siapa yang menentukan? Tidak bisa lari sudah dari argumentasi ini. Dan saya memberikan rentetan kutipan dari Loren Bentner. Ini sekaligus karena saya persiapkan untuk debat nanti ya, karena orang itu akan menyangkal kemahatauan Allah ya. Ya, dia bukan menyangkal kemahatauan Allah, dia bilang Allah itu maha tahu, tetapi dia bisa membatasi pengetahuannya. Ya, jangan argumentasi Allah kan maha kuasa. Dia bisa ciptakan 10 alam semesta, dia ciptakan cuma 1. Jadi dia membatasi, tidak melakukan apa yang sebetulnya bisa dia lakukan. Saudara, maha kuasa dan maha tahu tidak sama, saudara ya. Perwujudannya kalau maha kuasa memang bisa dibatasi seperti itu, tapi kalau maha tahu itu omong kosong dibatasi seperti itu. Tapi kita akan lihat nanti ya, karena komentar-komentar Loren Bentner itu akan ada tentang hal itu. Saya akan berikan beberapa komentar ya. Pertama, Loren Bentner berkata demikian: kecuali Arminianisme menyangkal atau menolak pengetahuan lebih dulu dari Allah, ia tidak mempunyai pertahanan di depan kekonsistenan yang logis dari Calvinisme. Karena pengetahuan lebih dulu secara tidak langsung menuju pada kepastian, dan kepastian secara tidak langsung menuju pada penetapan lebih dulu. Tidak bisa lari, saudara. Ya, kalau Tuhan tahu masih terjadi. Orang mau tidak mau bagaimanapun tidak bisa. Misalnya Yesus tahu tentang dosanya Petrus ya, kamu bakal menyangkal, wah Petrus mati-matian tidak mau. Tidak bisa nyangkal, mati pun tidak mau. Omong kosong. Ayam belum berkokok, 2 kali kamu sudah nyangkal, aku 3 kali. Petrus mau tidak mau bagaimanapun terjadi tidak? Terjadi, tidak bisa tidak. Kalau dia tahu mesti terjadi, berarti tertentu tuh. Petrus mau tidak mau bagaimanapun mesti terjadi, tidak bisa tidak. Jadi 2 hal ini ya, pengetahuan lebih dulu dan penetapan lebih dulu beda, tapi berhubungan secara tidak terpisahkan kecuali kita mau sangkal kemahatauan Allah. Sekarang kutipan kedua dari Loren Bentner ya. Keberatan Arminian terhadap penentuan lebih dulu mengandung atau menghasilkan kekuatan yang sama terhadap pengetahuan lebih dulu dari Allah. Jadi kalau mereka menentang penentuan lebih dulu, sama dengan menentang pengetahuan lebih dulu dari Allah. Apa yang Allah ketahui lebih dulu, pastilah sama tertentunya dan pastinya seperti apa yang ditentukan lebih dulu. Dan jika yang satu tidak konsisten dengan kebebasan manusia, yang lain juga demikian. Penentuan lebih dulu membuat peristiwa-peristiwa pasti atau tertentu, sedangkan pengetahuan lebih dulu mensyaratkan bahwa mereka itu pasti atau tertentu. Kalau Allah tahu, tidak bisa salah kok. Pasti, saudara, tidak bisa, tidak itu tertentu. Karena kutipan ketiga dari Loren Bentner ini mulai masuk dalam pembatasan kemahatauan. Kalau kemahatauan disangkal dan sebagainya ya. Dia mengatakan demikian, para penganut Socinianisme, saya tidak tahu aliran ini ada tidak zaman sekarang ya, tapi zaman dulu itu ada. Socinianisme dan Unitarianisme. Baru setelah baca ini saya tahu kalau Unitarian termasuk di situ. Jadi kelompoknya Benny, Donald, Bebek dan sebagainya itu termasuk di sini, saudara ya. Jadi para penganut Socinianisme dan Unitarianisme sekalipun tidak injili seperti orang-orang Armenian. Jadi diakui Armenian lebih injili. Kalau 2 ini kan memang kelompok sesat, saudara ya. Pada titik ini adalah lebih konsisten. Mereka lebih konsisten, tidak berarti mereka lebih benar ya, tapi lebih konsisten. Karena setelah menolak penentuan lebih dulu dari Allah, mereka juga menolak, setelah saya baca ulang ya, saya baca awal ya. Para penganut Socinianisme dan Unitarianisme sekalipun tidak injil seperti orang-orang Armenian,
pada titik ini adalah lebih konsisten. Karena setelah menolak penentuan lebih dulu dari Allah, mereka juga menolak bahwa ia bisa mengetahui lebih dulu tindakan-tindakan dari agen-agen bebas. Mereka percaya bahwa dalam sifat dasar atau hakikat dari kasus itu, hal itu tidak bisa diketahui bagaimana orang itu akan bertindak sampai saatnya tiba dan pilihan dibuat. Pandangan itu tentu saja merendahkan nubuat-nubuat dari kitab suci, paling banter sampai pada tebakan-tebakan, dan menghancurkan pandangan Kristen yang bersifat historis tentang pengilhaman dari kitab suci. Jadi kalau memang pandangan itu benar bahwa Allah tidak bisa tahu apa yang akan terjadi kalau itu tindakan dari agen bebas, dia tidak tahu, ya. Maka bagaimana nubuat-nubuat itu? Nubuat Judas mengkhianat, nubuat Petrus menyangkal 3 kali dan sebagainya, itu tindakan agen bebas. Jelas tahu, berarti Alkitabnya salah gitu. Kalau gitu Alkitab bukan ilham Tuhan, begitu. Saya lanjutkan. Itu adalah suatu pandangan yang tidak pernah dipegang atau dipercaya oleh gereja Kristen manapun yang diakui. Sebagian dari para penganut Socinianisme dan Unitarianisme telah menjadi cukup berani dan jujur untuk mengakui bahwa alasan yang membimbing mereka untuk menyangkal pengetahuan lebih dulu dari Allah tentang tindakan-tindakan yang akan datang dari manusia adalah bahwa jika ini diakui, maka akan menjadi mustahil untuk membuktikan salah doktrin Calvinisme tentang predestinasi. Mereka cukup jujur, ya, sampai ada yang berani, nek tak akoni, aku harus ngakoni predestinasi. Tidak bisa tidak. Jadi daripada ngaku predestinasi, tak tolak kematahuannya tentang tindakan agen bebas. Tentang hal-hal yang lain Allah tahu, tapi tentang tindakan agen bebas tidak bisa. Sampai orangnya berbuat, baru orangnya tahu. Ini menyangkal kematahuan dan adalah hal yang konyol, bertentangan dengan sangat banyak ayat Alkitab yang menubuatkan dosa yang tertentu banyak-banyaknya. Mau disalahkan semua ayat-ayat itu? Jadi saudara, saya sudah pikir orang itu, si Johan Prasetya mau pakai ajaran yang model seperti ini, Allah membatasi pengetahuan dan sebagainya. Saya akan tanyakan, dia tidak tahu ya orang mau berbuat dosa. Dosa apa saja yang dia tidak tahu? Ada yang tahu, ada yang tidak, atau tidak tahu semua? Akan saya tanya seperti itu. Kalau dia bilang ada yang tahu, ada yang tidak, loh, apa kriteriamu memisahkan, memecah yang mana yang dia tahu, yang mana yang tidak? Kalau dia bilang tidak tahu semua, nah Yesus kok tahu dosanya Yudas? Yesus kok tahu dosanya Petrus? Yang akan terjadi? Omong kosong. Saya kira tidak akan bisa lari, saudara. Ya, itu sesuatu argumentasi yang sangat mengerikan. Saya lanjutkan komentar dari Loren Dutner ya. Banyak orang Arminian telah merasakan kekuatan dari argumentasi ini. Dan sekalipun mereka tidak mengikuti para Unitarian dalam menyangkal pengetahuan lebih dulu dari Allah, mereka telah membuatnya jelas bahwa mereka akan dengan sangat sukarela menyangkal. Benar. Dengan sangat sukarela menyangkalnya jika mereka bisa atau berani. Sebagian dari mereka telah berbicara secara meremehkan tentang doktrin pengetahuan lebih dulu dari Allah dan telah menunjukkan secara implisit bahwa dalam pandangan mereka tidaklah begitu penting apakah seseorang mempercayainya atau tidak. Sebagian telah pergi atau lari begitu jauh sehingga memberitahu kita secara jelas bahwa manusia lebih baik menolak pengetahuan lebih dulu daripada mengakui atau menerima predestinasi. Tak terima, harus terima predestinasi. Tak tolak aja pengetahuan lebih dulu. Karena mereka takut pada kebenaran ini, predestinasi ini, mereka harus memilih kesesatan yang jauh-jauh lebih parah. Konyol sebetulnya ya. Saya lanjutkan. Yang lain mengusulkan bahwa Allah bisa secara sukarela mengabaikan untuk mengetahui sebagian atau beberapa tindakan-tindakan dari manusia supaya membiarkan mereka bebas. Tetapi ini tentu saja menghancurkan kemahatauan Allah. Orang-orang lain lagi telah mengusulkan bahwa kemahatauan Allah bisa berarti hanya bahwa ia bisa mengetahui segala sesuatu jika ia memilihnya. Saya ulang ya. Orang-orang lain lagi telah mengusulkan bahwa kemahatauan Allah bisa berarti hanya bahwa ia bisa mengetahui segala sesuatu jika ia memilihnya.
sama seperti kemahakuasaannya, berarti bahwa ia bisa melakukan segala sesuatu jika ia memilihnya. Tetapi perbandingan ini tidak akan bertahan, karena tindakan-tindakan tertentu ini bukan hanya semata-mata kemungkinan-kemungkinan, tetapi realita-realita sekalipun yang akan datang. Dan menganggap ada ketidaktahuan pada Allah berkenaan dengan hal ini berarti menyangkalnya dari sifat Maha Tahu. Penjelasan ini akan memberi kita kekonyolan dari suatu kemahatauan yang tidak maha tahu. Ya, kemahatauan yang tidak maha tahu itu harus dipilih oleh mereka untuk menghindari tekanan dari argumentasi orang Calvinisme. Ya, tahu pasti tertentu ditentukan. Siapa menentukan? Tidak akan terhindar. Untuk menghindari, Allah membatasi. Akhirnya Allah itu maha tahu yang tidak maha tahu. Jadi konyol, ya. Maha tahu yang terbatas itu gimana maunya? Tidak ada ceritanya, saudara. Sangat tidak memungkinkan. Sekarang lalu benar lagi, saudara. Maka kami menyimpulkan bahwa doktrin Kristen tentang pengetahuan lebih dulu dari Allah juga membuktikan predestinasinya. Karena peristiwa-peristiwa ini diketahui lebih dulu, maka merupakan hal-hal yang tertentu dan pasti. Mereka merupakan hal-hal yang tertentu dan pasti. Dan tidak ada apapun bisa membuat mereka tertentu dan pasti kecuali perkenan yang baik dari Allah. Penyebab pertama yang besar atau agung, secara bebas dan tak bisa berubah, menentukan lebih dulu apapun yang akan terjadi. Seluruh kesukaran terletak dalam tindakan-tindakan yang pasti dari agen-agen bebas. Tetapi kepastian dibutuhkan bagi pengetahuan lebih dulu maupun bagi penentuan lebih dulu. Argumentasi Arminian, jika itu sah atau benar, akan membuktikan salah baik pengetahuan lebih dulu maupun penentuan lebih dulu. Dan karena mereka membuktikan terlalu banyak, kami menyimpulkan bahwa mereka tidak membuktikan apapun sama sekali. Jadi kalau mereka berargumentasi dari free will berarti tidak ditentukan oleh Allah. Kalau menyerang penentuan lebih dulu, harus menyangkal juga pengetahuan lebih dulu. Dan ini membuktikan terlalu banyak. Dan karena membuktikan terlalu banyak, ini jelas salah. Saudara, jadi Allah tahu segala sesuatu. Dan kalau dia tahu segala sesuatu tertentu, pasti terjadi. Pasti terjadi, mesti ditentukan. Kembali kepada Adam Isya. Apakah Allah menetapkan? Sudah pasti. Kenapa dia menetapkan itu? Sak maunya dia yang Allah kok. Apa hak kita untuk melarang dia menetapkan itu? Kalau dia bisa menetapkan terjadinya perang dunia kedua di mana jutaan orang mati, atau berapa puluh atau berapa ratus juta yang mati. Lalu ini cuma mati 162. Satu bayi dalam kandungan 162,5. Apa sebabnya Anda bisa menentukan? Dia menentukan, kalau saya pasti. Saya cuma tinggal tanya, pada saat meninggal dia tahu tidak mati 162 orang, jebolnya di mana dan sebagainya. Semua dia tahu. Kalau semua dia tahu, pasti terjadi. Pasti terjadi berarti tertentu. Kok bisa pada minus takdir nggak tertentu? Mesti dia yang menentukan. Pada saat itu cuma ada dia. Tidak ada kemungkinan lain, saudara. Orang bisa lari dari argumentasi semacam demikian. Ya, jadi ini sesuatu yang penting. Orang mau tanya, gitu alay kejem dan sebagainya, saudara, itu haknya Tuhan ya. Dan kita tidak bisa tahu orang-orang itu dosanya berapa. Kalau dia Kristen sungguh-sungguh, ya dia masuk surga, peduli amat. Matinya bagaimanapun dia masuk surga. Dan kalau mau bicara soal dosa, saya bukan kepingin ngeritik bagaimana ya, tapi kalau mau betul-betul bersikap kritis, ayo saya tanya, orang-orang itu salah atau tidak? Yang terbang pada saat itu salah tidak? Itu hari Minggu, saudara. Mereka yang Kristen kok bisa tidak kebaktian gimana? Mereka berangkat 5:30 pagi, harus jam 4 sampai di sana. Berarti bangun jam 3. Kira-kira kalau mereka misalnya mereka sampai di Singapura jam 8 atau jam 8 lebih, bisa kebaktian dengan bangun jam 3 pagi?
Saya kok gak yakin mereka merencanakan untuk akan kebaktian. Saya sama sekali gak yakin. Dan ngantuk. Ini pergi Minggu itu sudah, saya sudah pernah mengajar tentang hukum keempat ya. Sebetulnya pergi Minggu keluyuran seperti itu tidak boleh, kecuali kalau untuk pelayanan. Tapi kalau piknik, kenapa pilih hari Minggu untuk perjalanan? Mau pilih hari lain? Minggu itu hari Tuhan, dan hari Tuhan itu untuk diam. Jadi kalau mau dikatakan mereka salah, mereka salah. Tuhan berhak bunuh mereka, berhak. Satu dosa mereka berhak dibunuh semua kok. Jadi orang yang mau salahkan Tuhan, nanti dulu saya bela Tuhan kalau mau disalahkan Tuhannya. Jadi saudara, yang jelas Tuhan merencanakan, menetapkan semua itu terjadi. Tapi kesalahan dan sebagainya tetap ada pada pihak manusia. Sama seperti Yudas dan Petrus, semua ditentukan, dilihat lebih dulu, ditentukan lebih dulu. Tapi pada waktu mereka melakukan, mereka yang salah, titik. Tuhannya tidak bisa salah. Kan sudah, kita memang agak keluar sedikit tadi ya. Tapi sekarang kita kembali lagi pada peristiwa penangkapan Yesus. Sekarang kita masuk pada poin kedua, saudara. Kapan terjadinya ciuman Yudas? Ini sesuatu yang harus dipersoalkan ya. Kapan terjadinya ciuman Yudas? Kalau Yudas sudah menunjukkan Yesus dengan menggunakan ciuman, jadi misalnya ciumnya terjadi dulu ya, lalu mengapa kok mereka masih tidak tahu Yesus itu yang mana? Yesus tanya, siapa yang kamu cari? Mereka jawab, Yesus dari Nazaret. Loh, kalau Yudasnya sudah nyium dulu, sudah tidak butuh hal-hal seperti itu mestinya ya. Jadi bagaimana kalau mereka bisa tidak tahu Yesus yang mana? Jadi sudah urut-urutannya bagaimana? Repotnya, Yohanes tidak menceritakan ciuman Yudas. Jadi kita tidak tahu nih masuk di mana kronologisnya. Kalau ciuman Yudas terjadi belakangan, Yesus sudah memperkenalkan diri dulu. Lah ya gunanya apa dia cium? Wong itu tanda untuk menunjukkan ini loh Yesus tangkapan dia. Nah kalau Yesus akulah dia, setelah dia cium, loh gunanya apa? Para penafsir saling bertentangan tentang hal ini. Dan akan saya berikan beberapa komentar ya. Memang ini teoritis, tetapi kadang-kadang hal seperti ini ditanyakan oleh orang-orang yang anti Kristen. Ini Alkitab muka karu-karuan, Yudasnya nyium nih, kapan? Bingung sudah jawab ya. Mari kita lihat ada komentarnya ya. Yesus dari Nazaret. Mereka tidak mengatakan ini sampai setelah Yudas mencium Kristus. Jadi Yudasnya cium dulu menurut dia. Yang merupakan tanda yang telah ia setujui dengan prajurit-prajurit dan sebagainya, untuk ia berikan kepada mereka supaya mereka bisa tahu siapa yang harus mereka tangkap. Lihat Matius 26 ayat 48. Sekalipun beberapa pengharmonisan menempatkan ciuman setelah apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9, demikian hendaknya supaya genaplah firman yang dikatakannya, dari mereka yang engkau serahkan padaku tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Jadi ada orang yang bilang ciumannya terjadi belakangan, tapi kalau ada enggak, ciuman terjadi dulu ya. Sekarang William Hendriksen saudara, dia berkata demikian. Yesus keluar dari apa? Jawabannya tak diberikan. Jadi tak ada kepastian. Beberapa orang mengatakan dari gerbang taman, dari gua, atau dari rumah. Beberapa orang lain, dan kami condong untuk setuju dengan mereka, artinya adalah dari antara pohon-pohon dalam kumpulan pohon-pohon ini. Artinya dari tempat yang relatif gelap, ia melangkah ke dalam terang, ke tempat yang terbuka, melangkah maju sampai ia berdiri tepat di depan gerombolan itu. Persis pada waktu ia melakukan hal ini, kurung buka, atau apakah itu pada saat yang berbeda? Tetapi jika demikian kapan? Kurung tutup. Yudas melakukan tindakan itu yang telah menyebabkan semua generasi belakangan mengkerut dengan ngeri atau jijik pada semata-mata penyebutan namanya. Sambil memeluk Yesus, ia menciumnya berulang-ulang sambil berkata, "Salam Rabbi." Lihat Matius 26 ayat 49 dalam kurung bahasa aslinya. Itu adalah tanda yang sudah diatur atau disiapkan sebelumnya. Jadi memang sudah, kalau dilihat bahasa aslinya, bukan mencium yang satu kali dok. Ini ciuman yang bersemangat, mencium berulang-ulang.
Itu yang dilakukan oleh Yudas ya. Alangkah hinanya, alangkah jahatnya, atau menyerupai setannya. Untuk tindakan yang paling menjijikkan yang pernah dilakukan, Yudas memilih malam yang paling keramat atau kudus, dalam kurung malam Paskah. Tempat yang paling keramat atau kudus, dalam kurung tempat kudus dari pembaktian sang tuan atau guru. Dan simbol yang paling keramat atau kudus, suatu ciuman. Dan juga betapa menggelikan sepenuhnya, seakan-akan Yesus akan gagal untuk memperkenalkan dirinya sendiri. Jadi kalau menurut Hermeneutikum juga sama, keluar tapi belum dia tanya siapa yang kamu cari, Yudas sudah memberikan ciuman ya. Setelah itu Yesus mengatakan, karena pandangan dari Lenski, saudara, Yesus dinyatakan pada para penangkapnya dengan dua cara, dengan ciuman Yudas dan dengan pernyataannya sendiri yang berulang-ulang, akulah dia. Yang mana terjadi dulu? Pandangan-pandangan terpecah atau berbeda-beda. Yohanes sedikit menolong kita. Ia tak menceritakan tentang ciuman, tetapi ia mengatakan dalam ayat 5 bahwa pada waktu Yesus menyatakan dirinya dengan pernyataannya sendiri, Yudas sedang berdiri met auton dalam bahasa Yunani-nya, with them, dengan mereka, dalam kumpulan dari para penangkap itu. Ciuman itu pasti harus terjadi dulu. Pada waktu Yudas melangkah mundur atau kembali setelah memberikan ciuman, ia ada dalam kumpulan dari gerombolan bersenjata. Dan ini berarti bahwa ia melangkah maju dalam kumpulan dari 11 murid yang berjajar di belakang Yesus. Jadi di mana ia berdiri sangat penting atau berarti adalah terlalu sukar untuk menganggap bahwa Yesus dengan begitu jelas memperkenalkan dia sendiri kepada para penangkapnya, dan bahwa ia lalu mengizinkan Yudas meneguhkan pengidentifikasian itu dengan tanda yang sudah disiapkan sebelumnya, ciuman sang pengkhianat. Setelah membimbing gerombolan itu, Yudas dengan cepat melangkah ke depan pada saat Yesus datang melalui jalan masuk dari taman. Dan pada waktu ia telah memberikan tanda yang dijanjikan kepada para pengikutnya dan melangkah mundur bagi mereka untuk mengelilingi Yudas, Yesus di sana terjadi di mana hanya Yohanes saja menggambarkan dalam ayat 4 sampai ayat 9. Saudara, dia juga punya pandangan sama, ciumannya terjadi dulu, baru Yesus perkenalkan diri sebagainya. Tapi saudara, orang ini yang belakangan ini karena Jamieson, Felsen, Brown ini memberikan suatu kemungkinan yang lainnya. Biarpun saya kira dia sendiri percaya ciuman terjadi dulu ya. Dia berkata demikian, jika dialog antara Tuhan kita dan para penangkapnya terjadi sebelum ini, sebelum ciuman ya, seperti yang dipikirkan oleh beberapa penafsir, maka ciuman Yudas sama sekali tidak diperlukan. Kalau Yesus sedang memperkenalkan diri, untuk apa Yudas jangan cium ya? Tapi dia memberikan kemungkinan ciuman Yudas sama sekali tidak diperlukan, dan mungkin mengesahkan haknya atas uang itu. Biarpun Yesus sudah memperkenalkan diri, Yudasnya mikir, aku punya janji sama mereka, aku dibayar 30 keping perak untuk tunjukkan Yesus, mengkhianati Yesus. Nah aku gak cium nunjukkan, duitku diminta balik. Ini memungkinkan, saudara. Jadi tak peduli Yesus jangan akan, aku sudah janjian tandanya cium, dia tetap cium. Jadi memungkinkan sebetulnya ya, bahwa Yesus memperkenalkan diri, sebetulnya ciuman Yesus tidak perlu, tapi dia tetap itu sudah tanda. Nah, nanti aku dibayar repot atau diminta balik duitku. Jadi dia tetap mencium. Setelahnya memungkinkan. Nah, saya baca selanjutnya. Tuhan kita secara tak terduga telah memperkenalkan dirinya sendiri di hadapan mereka, dan menyebabkan tidak perlu bagi siapapun untuk menunjukkan diri. Tetapi suatu perbandingan dan cerita-cerita itu kelihatannya menunjukkan bahwa Tuhan kita tampil ke depan kepada gerombolan itu segera sesudah pembicaraan dengan Yudas. Tetap Jamieson, Fox, dan Brown mengatakan ciuman terjadi dulu, tapi tetap ada kemungkinan ciuman terjadi belakangan, bukan hanya supaya Yudas memang berhak atas duitnya karena menepati janjinya. Ya, saya saudara, ciuman terjadi kapan ini memang membingungkan ya. Tapi boleh dikatakan mayoritas menganggap ciuman terjadi dulu. Ya, sekalipun memungkinkan terjadi belakangan. Kita tidak perlu untuk pasti karena itu memang tidak terlalu penting. Cuma saya berikan untuk hal yang teoritis sekali. Karena kita masuk dalam poin yang ketiga ya. Yudas ada di pihak mereka. Kita lihat ayat 5 ya. Yudas 8 ayat 5. Jawab mereka Yesus dari Nazaret, katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka.
Saudara, ini kata-kata yang penting ya. Dan Matthew Henry berkata demikian, diberikan perhatian khusus dalam tanda kurung bahwa Yudas berdiri bersama mereka. Ia yang biasanya berdiri dengan mereka yang mengikut Kristus, sekarang berdiri bersama mereka yang berperang terhadap dia. Ini menggambarkan suatu kemurtadan. Ia adalah orang yang berpindah pihak. Ia menempatkan dirinya sendiri bersama mereka. Dengan siapa hatinya selalu ada atau bersama, dan bersama siapa ia akan mendapatkan nasibnya pada hari penghakiman. Kalau saudara tidak baca buku tafsiran, bisa memikirkan seperti itu. Hanya dari kalimat Yudas ada bersama mereka, tidak ada yang memikirkan seperti itu, saya kira. Nah, tafsiran ini mengatakan demikian, sesuatu yang luar biasa. Biasanya dia bersama dengan orang-orang ini, karena bersama dengan musuh-musuh Kristus yang akan menangkap Kristus, berpindah pihak, murtad, dan bersama mereka dia akan mendapatkan nasibnya pada hari penghakiman. Saudara, kalau kita melihat bahwa orang kafir atau orang yang anti Kristen bertambah banyak, jangan terlalu pusing. Memang rasanya sedih, kadang-kadang jengkel ya. Kafir-kafir tambah bahagia. Bukan hanya kafir yang total di luar Kristen, tapi Kristen-Kristen yang sesat model Katolik lah, Saksi Yehova, Mormon, Advent, dan semua yang sesat tak karu-karu tambah banyak. Wah, itu rasanya ya sedih, ya jengkel, kadang-kadang frustrasi. Tapi saudara, tidak usah terlalu pusing kalau jumlah kita sedikit. Kalau ada orang yang murtad lalu berpindah pihak, tadinya bersama Kristus sekarang menentang Kristus dan bersama-sama orang menentang Kristus, pikirkan satu hal saja, orang itu akan mendapatkan nasibnya bersama-sama mereka juga pada hari penghakiman. Sekarang kita masuk dalam poin keempat. Yesus bertanya siapa yang mereka cari, dan lalu Yesus memperkenalkan dirinya sebagai orang yang mereka cari. Saya baca ulang ya. Yang 18 ayat 4 sampai 8a. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata pada mereka, siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya pada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata pada mereka, akulah dia, mundurlah mereka. Banyak ya. Dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, siapakah yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nazaret. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Saudara, 3 kali muncul kata-kata yang saya warna merah ya. Yesus mengatakan, akulah dia di terjemahan kita. Dan di dalam terjemahan bahasa Inggris, King James, RSV, NIV, NASB, ASB, New King James, boleh katakan semua, menerjemahkan I am He. Jadi sama seperti Indonesia, akulah dia, I am He. Tapi dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunaninya, kata-kata yang digunakan cuma ego eimi, aku adalah. Kalau dalam bahasa Inggris, I am. Seperti before Abraham was, I am. Ya, sebelum Abraham ada, aku ada. I am. Bukan I am he, enggak. Ego eimi keluar di sana juga. Sini juga ego eimi, 3 kali ego eimi. I am. Bukan I am he sebetulnya. Bukan akulah dia. Aku adalah. Memang mungkin artinya aku adalah Yesus dari Nazaret. Siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret. Akulah adalah dia. Aku adalah Yesus dari Nazaret. Maksudnya bisa seperti itu, bisa tidak. Saya berikan beberapa komentar ya. UBS New Testament Handbook Series mengatakan demikian, akulah dia. Begitu kebanyakan terjemahan muncul sebagai aku adalah Yesus dalam satu manuskrip Yunani yang penting. Jadi ada satu manuskrip bahasa Yunani yang menuliskan bukan ego eimi, tapi ada tambahnya.
Jadi aku adalah Yesus. Tapi ini cuma satu dan yang lain tidak ada, saya kira tidak ada penafsir yang menyetujui, biarpun manuskrip ini penting, betul ya. Sekarang Yesus berkata demikian, Kristus, Adam terakhir, 1 Korintus 15 ayat 45, menemui musuh di suatu taman dan menang. Sedangkan Adam pertama menemui musuh di suatu taman dan gagal. Adam menyembunyikan dia sendiri, tapi Kristus secara terbuka menyatakan dia sendiri. Ya, sebetulnya agak beda ya. Adam tidak menghadapi musuh atau apapun, dia menghadapi Allah, dia sembunyi. Tapi Kristusnya menyatakan dirinya sendiri. Dia cuma mengadakan perbandingan Adam pertama dan Adam kedua ya. Sama-sama dalam taman, satu menang, satu kalah, satu sembunyi, satu menambahkan diri. Matthew Henry dengan demikian, pada waktu orang banyak mau memaksa dia pada suatu mahkota, dalam Yohanes 6 ya, mau dijadikan raja kan, setelah dia 5 roti 2 ikan cukup untuk 5.000 lebih-lebih, dia mau dijadikan raja, saudara. Jadi ini yang dimaksudkan, pada waktu orang banyak mau memaksa dia pada suatu mahkota dan menawarkan untuk menjadikannya seorang raja di Galilea, ia mengundurkan diri dan menyembunyikan dirinya sendiri. Yang pasal 6 ayat 15. Tetapi pada waktu mereka datang untuk memaksanya kepada salib, ia menawarkan dirinya sendiri dan pergi ke dunia yang lain untuk bertakhta. Ini tidak memberi otoritas kepada kita untuk membuka diri kita sendiri pada kesukaran atau bahaya secara tidak perlu. Karena kita tidak tahu kapan saat kita datang. Tetapi kita dipanggil pada penderitaan pada waktu kita tidak mempunyai cara atau jalan untuk menghindarinya kecuali dengan dosa. Dan pada waktu sampai pada titik ini, hendaklah tak ada dari hal-hal ini yang menggerakkan kita, karena hal-hal ini tidak bisa melukai atau merugikan kita. Saudara, apa yang Kristus lakukan seringkali kebalikan dengan apa yang kita lakukan ya. Dia ditawari mahkota, dipaksa jadi raja, lari sembunyi, malah tidak mau. Ditawari salib, dia mengajukan dirinya. Nah, kita antara mahkota dan salib kita kebalik ya. Ayo mekot salib, gedeng apa mekot salib, pikul dewi. Kita sembunyi kalau tawari salib. Tapi kalau tawari mahkota, royoan saudara. Kristus tidak mau mahkota dunia yang tak ada gunanya. Dengan melalui salib dia mendapatkan mahkota yang lebih mulia, rohani dan kekal. Yohanes 6 ayat 15, ini ayatnya, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pulang ke gunung seorang diri. Ya, jadikan raja, dia lari, dia sembunyi. Tawari salib, maju dia. Makanya kalau orang-orang Islam berkata bahwa Yesus itu tidak rela dan sebagainya, yang teriak ele-ele lama sabatan dianggap tidak rela. Kalau tidak rela saat ini, ada apa dia maju dan menyatakan dirinya? Pada waktu itu berkata, akulah dia, mereka ambruk semua, dia mau lari-lari saudara. Dan ada apa lari? Dia hanya berkata, akulah dia, mereka ambruk semua. Disebut lagi, tambahi satu, amblas semua saudara. Nanti kalian akan lihat komentar dari para penafsir ya. Dia punya kemahakuasaan, dengan gampang habisi mereka dalam sekejap. Kalau dia tidak rela mati, tidak akan mereka bisa tangkap dan bunuh dia. Leon Morris berkata demikian, pengetahuan yang lengkap dari Yesus tentang situasi ini mendikte tindakannya. Lihat tentang 2:24 dan 4:18. Yesus menghapus ciuman Yudas, Matius 26 ayat 49, Markus 14 ayat 45, Lukas 22 ayat 47, yang seharusnya terjadi waktu ini. Ia tidak berminat untuk menceritakan kepada kita segala sesuatu yang terjadi, tetapi menunjukkan pengontrolan Yesus sepenuhnya atas situasi itu. Tuhan tahu segala sesuatu yang mendatanginya, dan dalam terang pengetahuan ini ia keluar untuk menemui tentara-tentara itu. Ia sama sekali tidak ditangkap. Ia yang melakukan inisiatif dan ia menyerahkan dirinya sendiri. Sama waktu dia mati ya, dia bukan dibunuh, dia menyerahkan nyawanya. Di sini juga dia bukan ditangkap, dia menyerahkan dirinya. Sekarang yang kelima saudara, pada waktu Yesus memperkenalkan dirinya, mereka jatuh ke tanah. Kita baca Yohanes 18 ayat 6 lagi ya. Ketika ia berkata pada mereka, akulah dia,
mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Saya heran ya, ada orang-orang yang tetap baca ayat ini dan tafsirkan ini bukan mukjizat. Dan saya tidak bicara tentang William Buckley, saya tidak baca komentarnya dia. Tahu sebenarnya kalau kayak gini dia pasti tidak karu-karuan. Albert Barnes ini orang yang hebat sebetulnya, biasanya genah. Tapi coba kita baca tafsiran dia tentang ayat ini ya. Mereka mundur. Penyebab dari mundurnya mereka dengan cara ini tidak disebutkan. Bermacam-macam hal bisa telah menyebabkannya. Cara yang jujur atau terus terang, terbuka dan tanpa takut dengan mana Yesus berbicara pada mereka, bisa telah meyakinkan mereka tentang ketidakbersalahannya dan mencegah mereka dari pelaksanaan usaha jahat mereka. Penyingkapannya tentang dirinya sendiri bersifat tiba-tiba dan tidak diharapkan, dan sementara mereka mungkin mengantisipasi bahwa ia akan melakukan sesuatu usaha untuk lolos. Mereka heran pada pengakuannya yang terbuka dan berani. Hati nurani mereka mengecam mereka untuk kejahatan mereka, dan mungkin cara yang tegas, pasti tetapi lembut dengan mana Yesus berbicara dengan mereka, kepada mereka, pengungkapan dari kuasa yang tidak ada taranya dalam mengetahui bagaimana menemukan cara pada hati nurani dari manusia, membuat mereka merasakan bahwa mereka ada dalam kehadiran dari lebih dari seorang manusia yang fana. Di sana tidak ada bukti bahwa ada kuasa mujizat apapun, kekuatan fisik semata-mata apapun, dan menganggap bahwa di sana ada hal-hal itu sangat mengurangi keagungan moral dari situasi itu. Saya tidak ngerti kalau ini dianggap mujizat kok mengurangi keagungan moral itu urusannya apa tuh? Bagi saya tidak ngerti bagaimana Albert Barnes bisa menafsir sebodoh ini atau sekonyol ini, menganggap ini bukan mujizat. Saya kira semua penafsir yang lain menganggap mujizat. Saya tidak tahu kalau Barclay, saya tidak bahasa sudah keterlaluan pasti. Saya tidak ngerti dia ngomong apa. Lenski saudara berkata demikian. Semua orang-orang kuno menganggap ini sebagai suatu akibat yang bersifat mujizat, dan sampai sekarang banyak orang mengikuti mereka. Tetapi orang-orang lain berusaha menjelaskan apa yang terjadi sebagai suatu akibat yang alamiah dan bersifat psikologis. Mereka mengingat lagi mujizat-mujizat Yesus, kepercayaan dari begitu banyak orang-orang Yahudi pada keilahian Yesus, masuknya ia dengan agung ke Yerusalem, dan pembersihan yang kedua dari Bait Allah. Mereka memberikan sebagai contoh beberapa kejadian serupa dalam sejarah kuno. Lalu mereka mengkhayalkan bahwa hanya sedikit orang di barisan depan yang betul-betul jatuh. Tetapi pada waktu semua yang bisa dikatakan telah dikatakan tentang ketidakterdugaan dari pertanyaan dan jawaban Yesus, dan tentang kepanikan yang mendadak yang ditimbulkan oleh hal itu gagal untuk meyakinkan, sekalipun dianggap benar, seandainya dianggap benar, bahwa hanya beberapa yang rebah. Orang-orang mungkin berhenti dan ragu-ragu dalam situasi seperti itu. Sedikit orang mungkin akan mundur satu atau dua langkah. Tapi itulah semuanya yang bisa terjadi. Jika dalam melangkah mundur, siapapun tersandung mereka akan ditahan untuk tetap berdiri oleh mereka yang berdiri di belakang mereka. Tetapi di sini beberapa ratus orang jatuh atau rebah, seakan-akan dipukul oleh kata-kata akulah dia. Mereka tak diberi waktu untuk berpikir. Mereka mundur, mereka jatuh sama sekali. Sesuatu yang lebih daripada akibat psikologis dan alamiah terjadi. Prajurit-prajurit terlatih dari jenis Romawi berdiri dalam formasi tidak akan jatuh dengan begitu mudah, bahkan termasuk komandan tertinggi mereka. Mereka rebah. Kita sudah pelajari kali yang lalu ya, yang nangkep ini ratusan ya, 1/10 dari legion, kira-kira 600 orang. Itu pasukan Romawinya, ditambah yang pengawal Bait Allah, ratusan orang dan semua rebah, dan itu bukan mujizat. Saya tidak habis pikir bagaimana menafsirkan model seperti itu. Kalau saya yakin ini mujizat. Hanya mengatakan ego eimi dan blak 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 blak. Mungkin pendeta-pendeta yang senang geblakno jemaatnya itu meniru ini maunya ya. Cuma bedanya di sini yang rebah itu kafir-kafir semua.
di dalam gereja-gereja gendeng itu, yang rebah jemaatnya, bahkan pendeta-pendeta, ratusan pendeta geblak kabeh, benihin kebetkan jubahnya 200 pendeta ambruk termasuk Ares. Dan itu mereka sangat sama? Tak sama belas. The Biblical Illustrator mengatakan demikian. Perwira-perwira keadilan dan prajurit-prajurit Romawi yang berani. Suatu kalimat yang sederhana yang diucapkan oleh orang yang mereka datang untuk tangkap, merebahkan mereka semua ke tanah. Mengapa ada pertunjukan kuasa ini? Adalah jelas bahwa di sana tidak ada pembalasan di dalamnya. Orang-orang itu tidak terluka. Juga itu tidak dimaksudkan untuk menolong Tuhan kita di sana. Ia berdiri menunggu mereka untuk bangun. Jadi bukannya mau lari, geblak lalu lari, enggak. Dia tunggu mereka bangun. Ya. Satu, itu meneguhkan kebesaran atau keagungan Kristus. Kontras ya dengan omongannya si Albert Barth tadi ya. Ini justru meneguhkan kebenaran atau keagungan Kristus. Ia baru saja merasa takut dan gemetar sebagai seorang manusia, tapi ia adalah lebih dari manusia. Di sana ada kealahan yang tak terbatas di dalam dia, dan untuk seketika ia menyatakannya, ia membiarkan keagungan dari bersinar. Itu adalah mujizat dari cerita yang sama seperti yang ia lakukan di salib. Di sana ia membawa seorang penjahat pada pertobatan, mengerjakan pikirannya tanpa seorang pun bisa melihat bagaimana caranya. Di sini ia menyentuh pikiran dari seluruh orang banyak itu bersama-sama, menghasilkan dalam mereka memang bukan pertobatan, tetapi kekacauan dan rasa takut. Dan dengan demikian menunjukkan dengan jelas pada kita dalam kedua kejadian bahwa ia bisa berbuat apa yang ia inginkan dengan pikiran manusia. Di sana tobatkan, di sini dikacaukan, bikin panik, bikin takut, ambruk. Dia bisa berbuat apapun dengan pikiran kita. Saya lanjutkan. Dan tak ada apapun yang menyatakan kebesaran atau keagungannya secara lebih kuat dari ini. Dua, itu memelihara atau mengurus keamanan dari murid-muridnya. Ini tujuan kedua. Orang sudah kacau dulu ya, hanya ngomong ego ini gua belakang ya. Yesus bilang jangan tangkap aku, jangan tangkap mereka, tangkap aku, biarkan mereka pergi. Berani ngelawan? Sudah kacau sudah, mereka takut sekali, sama sekali sudah kehilangan nyali, tidak karu-karuan. Ini bermanfaat supaya para muridnya tidak ada yang ditangkap lalu mati bersama dengan dia. Bukan saatnya ya. Jadi itu memelihara atau mengurus keamanan dari murid-muridnya. Saat penderitaannya Yesus sudah tiba, tapi satu murid-muridnya belum. Karena itu pada saat ini ia tidak mau satu pun dari mereka disentuh. Dan pada waktu Petrus melukai satu dari mereka, mereka tidak membalas. Karena ini sudah membalas. Kenapa pada diwantemi Petrusnya? Mereka bawa senjata juga, lebih banyak pedangnya. Kenapa tidak dibacoi? Gak ada yang berani saudara, karena peristiwa ini. Dan sama lemahnya di hadapannya semua musuh dari umatnya. Tiga, itu menyatakan kerelaan dari penderitaan penebus kita. Dan dari mana kerelaan itu keluar? Dari kasih dan belas kasihan dari hatinya. Kasihnya sendiri yang cuma-cuma, berlimpah-limpah, luar biasa pada suatu dunia orang-orang berdosa. Jadi menunjukkan kerelaan yang ketiga. Dia hanya berkata ego, mereka rebah semua. Dia bisa lari kalau dia mau, bisa tambahi kalimat lagi dan mereka mati semua. Tidak, dia menyerahkan diri untuk ditangkap, menunjukkan kerelaan. Jadi kalau Illustrator mengatakan demikian, ia pergi dengan sukarela. Karena kalau satu kata membuat para penangkap jatuh atau rebah ke tanah, satu kata yang lain akan sudah mengirim mereka ke dalam kubur. Memang sudah masuk akal sekali ya. Ngomong A, ngeblak kabeh. Ngomong B, masuk kuburan. Ngomong C, masuk neraka. Tapi dia lanjutkan dengan B dan C. Rebah dibiarkan bangun dan dia menyerahkan diri. Ya. Di sana tidak ada kuasa di bumi yang bisa telah mengikatnya seandainya ia tidak mau diikat. Maka marilah kita memperhatikan supaya pelayanan kita bagi Kristus adalah suatu pelayanan yang sukacita dan sukarela. Dia sukarela menderita dan mati. Kita kalau pelayanan bagaimana? Sukacita, sukarela,
atau terpaksa atau bagaimana? Kalau dia sukarela, mari sekarang kita balas, kita pelayanan persembahan atau apapun, sukarela, sukacita. Ya, jangan kita pernah datang ke tempat ibadah semata-mata karena kebiasaan dan sebagainya. Janganlah kita pernah memberi pada perkara Tuhan seakan-akan seorang pemungut pajak sedang memeras dari kita apa yang bisa kita hasilkan atau berikan. Ini kalau memberikan persembahan harus rela juga. Hendaklah kewajiban kita merupakan kesenangan kita. Pengorbanannya yang sukarela seharusnya memastikan pengorbanan sukarela kita. Saudara, pikirkan saudara ya, dalam berbakti, dalam belajar firman, dalam berdoa, dalam melayani, dalam memberi persembahan, dalam apa saja saudara. Apakah terpaksa, kebiasaan, atau apa? Atau sukacita dan sukarela. Dia menderita, ditangkap, dan sebagainya, mati, sukarela. Kalau tidak ada yang bisa menangkap saudara, mari kita juga sukarela untuk dia. Calvin berkata demikian, sang penginjil menyatakan dengan lebih jelas dengan kerelaannya bagaimana Kristus maju pada kematian. Tetapi pada saat yang sama menggambarkan kuasa yang besar yang ia gunakan dengan satu kata untuk memberi informasi pada kita bahwa orang-orang jahat tidak punya kuasa atas dia kecuali sejauh yang ia izinkan. Ia menjawab dengan lembut bahwa ia adalah orang yang mereka cari, tetapi seakan-akan mereka telah dipukul jatuh oleh badai yang kuat atau oleh petir. Ia membuat mereka rebah di tanah. Karena itu, ia tidak kekurangan kuasa untuk menahan tangan mereka jika ia anggap itu benar. Tetapi ia ingin mentaati Bapaknya. Oleh ketetapan siapa ia tahu bahwa ia dipanggil untuk mati. Tidak gampang sekali bagi dia saudara. Sang antikristus nanti akhir zaman hanya dengan hembusan nafas dibinasakan. Itu satu nubuat dalam Tesalonika. Apalagi orangnya, ini orang apa saudara? Tidak ada apa-apanya saudara. Bagi kita, tentara, gede sekali. Bagi dia, ini tidak ada apa-apanya. Antikristus itu lebih berkuasa saja hanya dengan hembusan nafas habis. Apalagi ini, jelas menunjukkan sukarela dia dalam menanggung penderitaan. Dia mau menderita karena itu kehendak Bapaknya. Mari ini saudara, kata-kata ini, akulah dia, telah membangunkan mereka. Matius 14 ayat 27. Nanti kita lihat ya. Tetapi kata-kata yang sama memukul jatuh musuh-musuhnya. Kata yang sama membangunkan orang. Kata yang sama mengerabahkan orang. Dengan ini ia menunjukkan secara jelas satu, apa yang bisa ia lakukan dengan mereka. Pada waktu ia memukul jatuh mereka, ia bisa telah memukul mati mereka. Pada waktu ia berbicara kepada mereka sehingga mereka jatuh ke tanah, ia bisa telah berbicara dengan mereka sehingga mereka pergi ke neraka, dan telah mengirim mereka seperti kelompok orang selanjutnya ke tempat itu. Tetapi ia tidak mau melakukan demikian. Satu, karena saat penderitanya sudah tiba dan ia tidak mau menolaknya. Ia hanya mau menunjukkan bahwa nyawa atau hidupnya tidak diambil secara paksa dari dia, tetapi ia meletakkannya dari dia sendiri seperti telah ia katakan. Saudara, tadi ada ayat referensi Matius 14:27 ya. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Terjemahan kita, aku ini. Dalam bahasa Yunani, sudah kata-kata yang digunakan adalah persis sama seperti tadi dalam Yohanes 18 ayat 5. Ego eimi, I am. Aku adalah. Sama. Kata-kata itu membuat mereka dibangunkan. Tetapi di sini kata-kata yang sama membuat musuh-musuhnya direbahkan. Saudara, dia cuma gunakan ini untuk menunjukkan dia bukan terpaksa mati. Dia bukan terpaksa ditangkap, dihukum mati, dicambuk, disalib. Dia rela menyerahkan diri. Dia punya kuasa jauh lebih dari cukup untuk basmi mereka semua kalau dia mau. Tapi dia tidak mau. Dia menyerahkan diri. Coba kita bandingkan dengan ayat ini ya. Yohanes 10:17-18. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Itulah tugas yang kuterima dari Bapakku.
Jelas sekali matinya sukarela. Matinya adalah keputusan dia. Tidak ada dari kita siapapun, saudara, mati atas keputusan kita sendiri. Bahkan tidak orang yang bunuh diri. Orang bunuh diri, banyak yang tidak mati, gagal mati, bisa sekali. Itu tidak mau dia mati, bunuh diri ya bagaimana gak mati-mati. Jadi tidak ada orang bisa mati atas kehendaknya sendiri menurut saya. Hanya Yesus. Dia mati memang atas kehendaknya. Dia mau mati, dia serahkan nyawanya. Seandainya dia serahkan nyawanya, salib pun 30 tahun gak mati-mati dia. Tapi 3 jam dia, 6 jam dia mati. Kenapa? Dia menyerahkan nyawanya. Ya Bapak, dalam tanganmu serahkan nyawaku. Kalau tidak dia serahkan, tidak bakal mati, saudara. Jangan gampang dia turun kalau dia mau. Tapi dia rela. Panakan dari semua, dia rela, dia rela, dia rela. Lihat mulai, saudara. Mengapa demikian? Pertama-tama ia bertanya siapa yang sedang mereka cari. Ketika mereka berkata Yesus dari Nazaret, ia menjawab, akulah dia, atau aku adalah, yang terjemahan sesungguhnya I am ya, yang bisa berarti aku adalah Yesus dari Nazaret. Tetapi jawaban ini ada dalam gaya ilahi. Lihat tentang Yohanes 8:58. Before it was I am, itu ya. Ini pasti merupakan gerakan yang paling tidak terduga dari dia. Tentara-tentara datang secara diam-diam untuk menangkap orang rendahan yang lari. Dalam kegelapan mereka menemukan diri mereka sendiri dihadapkan pada seseorang yang memerintah, yang bukannya melarikan diri, tapi datang menemui mereka dan berbicara kepada mereka dalam bahasa ilahi. Lihat tentang Yohanes 8:58. Yohanes mengulangi kata-kata dalam ayat 6 dan 8 dan 3 kali pengulangan adalah penting atau perlu diperhatikan. Bandingkan juga Yohanes 13 ayat 18-19. Saya tidak memberikan ayat-ayatnya di sini. Sudah bisa mencari sendiri karena saya berikan semua di sini. Ini khotbah sudah kelewat panjang. Namanya semua jadi kepanjangan. Sekarang lagi-lagi komentar Calvin tentang Yohanes 18, saudara. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan betapa mengerikan dan menakutkan bagi orang jahat suara Kristus nanti. Ini cuma penggambarannya. Ini suara Kristus sekarang waktu dia direndahkan dan dia mau mati. Hanya ego ini gebrak semua ratusan orang. Bayangkan suaranya nanti waktu dia datang kembali kedua kalinya. Betul-betul menunjukkan seluruh keilahiannya. Apa yang terjadi? Saya ulang ya. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan betapa mengerikan dan menakutkan bagi orang jahat. Bagi orang jahat, kalau saudara percaya, tidak masalah. Ya, bagi orang jahat, orang yang percaya, suara Kristus nanti. Pada waktu ia naik ke atas takhta untuk menghakimi dunia. Pada saat itu, pada saat ia ditangkap, ia pergi sebagai domba yang siap untuk dikorbankan. Dan keagungannya, sejauh kita melihatnya secara lahir atau dari luar, sama sekali hilang. Sekalipun demikian, pada saat dia mengucapkan sepatah kata, musuh-musuhnya yang bersenjata dan berantu jatuh ke tanah. Dan apa kata yang dia ucapkan? Dia tidak menggonta dengan suatu pengucilan yang menakutkan terhadap mereka, tapi hanya menjawab, akulah dia. Kecuali kalau dia goblok, goblok semua masuk akal. Enggak, coba bilang ego ini, I am, goblok apa? Selanjutnya, apa yang akan terjadi pada saat ia datang nanti? Bukan untuk dihakimi oleh manusia, tapi menjadi hakim bagi orang-orang yang hidup dan orang yang mati. Bukan dalam penampilan yang buruk dan hina, tapi bersinar dalam kemuliaan surgawi dan diiringi malaikat-malaikatnya. Ini pertanyaan, saudara. Kalau saat itu dalam perendahannya dan hanya mengatakan ego ini, semua ambruk. Apa yang terjadi nanti? Dia datang dengan segala kemuliaan, menjadi hakim, bukan untuk dia hakimi, dan segala keilahian seluruhnya ditunjukkan. Apa yang terjadi? Dan kata-katanya kira-kira, enyahlah dari hadapanku, aku tidak pernah mengenal engkau. Lain sekali itu dengan ego ini jauh sekali. Kalau saudara tidak punya rasa takut terhadap Tuhan, pikirkan saat ini. Kata-kata sederhana pada saat itu ke belakang ratusan orang Romawi, prajurit yang terlatih
Bagaimana kata-kata nanti pada saat dia datang kedua kalinya? Kalau saudara orang percaya, nggak usah takut. Tapi kalau saudara orang yang bukan orang percaya, saya kira saudara tidak akan berhenti kencing. Kencing gak mandek-mandek. Ya. Lanjut saudara, mengatakan demikian. Yesus berhenti dan mengizinkan orang-orang itu berdiri. Karena itu sekali lagi yang bertanya kepada mereka, siapa yang kamu cari? Dan mereka berkata, Yesus orang Nazaret. Kali ini Yohanes menggunakan kata kerja yang menghargai, eperotau. Para penangkapnya telah kehilangan martabat mereka dengan jatuh bertabrakan satu sama lain. Tidak demikian dengan Yesus. Dengan otoritas yang sama, ia mengulangi pertanyaannya. Tidak ada yang bisa mereka lakukan kecuali juga mengulangi jawaban mereka. Luther adalah salah satu dari sangat sedikit orang yang berhenti pada jawaban ini. Di sini kita bisa belajar dalam takut akan Allah. Mereka merasa diri mereka sendiri jatuh ke tanah, tapi mereka tidak mundur atau surut dalam hati mereka dari maksud dan tujuan jahat. Karena berpikir bahwa kejatuhan mereka ke belakang pasti disebabkan oleh semacam sihir. Ini adalah hati dari baja dan batu yang sangat keras secara total. Dan si bajingan Yudas, sang penginjil memberitahu kita, juga berdiri bersama mereka. Adalah begitu bandel dan keras dan jatuh ke tanah bersama orang-orang lain. Tapi ia tidak tergerak untuk berpikir, boom, berhentilah menantang dia yang melempar kita semua ke belakang dengan satu kata. Bahkan seandainya langit dan bumi diciptakan ulang di depan mata dari orang-orang seperti itu, dan dilakukan mujizat terbesar yang memungkinkan untuk dilakukan, itu tidak akan ada gunanya. Jadi Luther menekankan bagaimana orang begitu keras ya. Saya beberapa hari terakhir debat dengan satu orang pastor di Facebook, pastor Katolik. Dia pakai nama Theo Gratia. Saya tidak tahu nama aslinya dia siapa. Saya tidak kenal orangnya, yang tapi kenal di Facebook. Sebetulnya hubungan dengan dia bagus, sering guyonan. Tapi kalau sudah urusan kebenaran, saya nggak mau urus, nggak peduli. Hukuman baik tidak baik, saya nggak ngurus. Dia menyerang doktrin Calvinisme tentang total depravity. Tak habis, serang habis-habisan, serang balik juga Katoliknya dia. Dan dia tidak bisa menerima itu Calvin goblok lah, sesat lah, apa segala macam. Kok bisa percaya total depravity? Orang bejat total tidak bisa berbuat baik belas. Sampai saya berikan ayat-ayat, padahal dia jawab tidak karu-karuan, tidak mau menerima. Peristiwa ini sebetulnya menunjukkannya total depravity. Mereka rebah hanya dengan kata-kata ego ini. Kok bisa tidak mikir? Aku tetap mau nangkep orang ini. Dari tadi mau nangkep, sekarang mestinya bertobat lah. Tahu mestinya ini bukan orang biasa setidaknya. Punya kuasa seperti itu. Tidak ada yang bertobat termasuk si bajingan Yudas ini. Kalau ini bukan total depravity, kalau ini bukan total inability, saya tidak tahu ini mesti disebut apa. Kalau bukan Tuhan mau pertobatkan orang, kasih mujizat penciptaan langit dan bumi tidak akan mempertobatkan. Orang bilang, kasih mujizat bertobat. Lazarus dibangkitkan setelah mati 4 hari. Banyak orang tahu. Apa yang terjadi? Mereka mau bunuh bukan cuma Yesus, Lazarusnya juga. Bertobat? Enggak. Sekarang komentar Lenski. Luther menulis Kristus bisa memukul roh musuh-musuhnya dan mempertahankan murid-muridnya dengan satu kata, dan melakukan ini pada waktu ia lemah dan mau menderita. Apa yang mungkin dan bisa ia lakukan sekarang pada saat ia ditinggikan di sebelah kanan Allah? Dan apa yang akan ia lakukan pada hari terakhir? Dulu waktu perendahannya, wah begitu hebat, dengan satu kata bisa rebahkan. Apalagi sekarang dia sudah naik ke surga dan duduk sebelah kanan Allah. Apalagi nanti waktu datang balik sebagai hakim.
Laki-laki saudara yang tidak takut Tuhan, bless. Pikirkan hal ini saudara. Tuhan itu dahsyat ya. Dia tidak perlu ditakuti kalau saudara percaya dan saudara adalah anaknya. Tapi kalau saudara tidak percaya dia dan saudara tetap tidak peduli dia, maka ini seharusnya menakutkan saudara. Karena kembali kepada komentar Calvin, maka terlihat bagaimana pengaruh yang kuat dari kebutaan, dengan mana Allah memukul pikiran dari orang-orang jahat, dan betapa menakutkan ketololan mereka pada waktu oleh suatu penghakiman yang adil atau benar dari Allah. Mereka telah dipesonakan oleh iblis, sapi-sapi dan keledai-keledai, jika mereka jatuh tersentuh oleh sejenis perasaan. Tetapi orang-orang ini setelah mendapatkan suatu pertunjukan terbuka dari kuasa ilahi Kristus, melanjutkan dengan sama tak takutnya, seakan-akan mereka tidak menyadari dalam dia, bahkan bayangan dari seorang manusia. Bahkan Yudas sendiri tetap tak tergerak. Kan itu hendaklah kita belajar untuk takut pada penghakiman Allah, dengan mana orang-orang reprobate atau orang-orang yang ditentukan untuk binasa diserahkan ke dalam tangan iblis, menjadi lebih bodoh dari binatang yang tak berakal. Ini caranya Calvin kalau ngomongnya. Makanya jangan heran kalau saya ngomongnya kuaras atau kasar. Ini gurunya saya modelnya kayak begini. Sapi-sapi keledai keluar kabeh. Sapi keledai binatang tidak berakal. Kalau ngadepi seperti ini, dia tersentuh oleh sejenis perasaan. Ini orang-orang reprobate satu bodoh, termasuk Yudasnya, gak ada satu pun yang tergerak. Saya yakin mereka takut, tetapi mereka tidak bertobat barang sedikit pun. Saudara, jangan sampai kita jadi seperti itu ya. Dan biarlah pelajaran hari ini menekankan ya, Kristus hanya dengan satu kata, itu ya dua kata dia, maksudnya singkat, ego, eimi, dua kata satunya. Hanya dengan kata yang begitu singkat, tidak bentak, tidak apa. Saya tidak yakin mengatakan ego, eimi, tidak mungkin. Kalau dia tanya baik-baik, siapa yang kamu cari? Mereka juga jawab, Yesus dari Nazaret. Ada apa tahu-tahu? Tidak mungkin saudara. Tapi itu cukup merebahkan ratusan orang. Kalau itu terjadi pada saat perendahannya, bagaimana sekarang waktu dia ada di kanan Allah? Bagaimana nanti waktu dia datang kembali sebagai hakim? Saudara yang belum percaya, cepatlah percaya. Karena akan sangat mengerikan pada saat dia datang kedua kali sebagai hakim. Ada orang yang mengatakan, saat ini dia ngundang saudara, dan saudara bisa nolak. Diundang kam, saudara bisa gak mau. Tapi nanti saudara, pada kedatangan kedua, dia bukan ngundang, dia memerintahkan, go to hell. Dan saya tidak bisa nolak. Sekarang bisa nolak undangannya, nanti tidak bisa nolak perintahnya untuk masuk neraka. Yang belum percaya cepatlah percaya. Yang sudah percaya, makin sadarlah saudara bahwa kita itu bejat total ya. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, kita sama seperti keledai dan sapi ini lebih bodoh dari mereka. Sama dengan orang-orang ini, karena apapun tidak akan bertobat. Maukah saudara memikirkan pertama kerelaan Kristus, kedua keagungannya, kuasanya, dan betapa mengerikannya nanti kalau kita tidak percaya? Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah meminta berkati yang sepanjang acara firman. Kami belajar banyak hal. Sekalipun ada yang teoritis seperti ciuman Yudas terjadi kapan, tetapi banyak hal Kristus secara sukarela menyerahkan diri untuk ditangkap, menderita luar biasa, bahkan mati.
Tuhan, kalau selama ini kami seringkali tidak melakukan untuk Engkau dengan sukarela dan sukacita, kami mohon ampun atas semua itu. Dalam kami memberi, dalam kami melayani, dalam kami belajar firman Tuhan, dalam kami menderita pada waktu ikut Tuhan, dalam kami memikul salib. Tolong kami menyadari dan mengingat kembali kerelaan Kristus yang baru kami dengar. Dan tolong supaya kami mau melakukan semua yang kami lakukan untuk Engkau dengan sukarela dan bahkan dengan sukacita. Kami juga mempelajari betapa hebat kuasa dari kata-kata singkat yang diucapkan Kristus pada saat perendahannya, merebahkan ratusan orang. Dan tak terbayangkan bagaimana mengerikannya kata-katanya sekarang pada saat Kristus ada di kanan, dan bagaimana memuncaknya, mengerikannya kata-kata Kristus pada waktu datang kedua kalinya. Kalau di antara kami ada orang-orang yang belum percaya, Tuhan, kami memohon belas kasihan untuk bekerja dalam diri mereka dan mempertobatkan mereka. Tanpa anugerah iman lahir baru dan sebagainya dari Engkau, mereka tidak akan pernah bisa percaya. Tolong mereka untuk percaya. Bagi kami yang sudah percaya, tolong kami untuk makin dekat dengan Engkau dan melakukan semua untuk Engkau dengan sukarela. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.